Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kemanapun mantan pergi, kemanapun ia menghadap, yang ia lihat hanya kamu. Ya, jadi kenapa sih sudah lama berpisah, mantan tidak kunjung kangen juga kepada kita? Tidak pernah memberikan kabar, ya, tidak pernah menghubungi kita, bahkan kalau kita berusaha menghubungi, dia menghindar dan semakin jauh. Ya, jawabannya karena mantan tidak pernah kangen kita lagi. Kenapa dia tidak pernah kangen kita lagi? Ya, karena dia tidak pernah ingat kepada kita lagi. Jadi orang itu akan kangen kalau dia ingat. Nah, karena itu bagaimana caranya agar mantan sekarang dari tidak pernah ingat kepada kita lagi, jadi ingat kepada kita, ya. Jadi kalau manusia itu berpisah, sesekali ingat, itu sangat manusiawi. Tetapi kalau ingatnya cuman sesekali, itu tidak akan sampai menggerakkannya untuk kangen. Kalau dia tidak pernah kangen, maka dia tidak akan pernah menghubungi kita lagi. Nah, jadi mantan akan kangen ketika kemanapun dia menghadap, kemanapun dia pergi, ya, aplikasi media sosial apapun yang dia buka, yang dia lihat hanya kita, sehingga dia jadi ingat, jadi kepikiran, jadi kangen kepada kita. Ada dua hal, ya, yang harus kita lakukan kalau kita ingin mantan datang kepada kita. Jadi yang pertama, ya, ketika kita diam saja. Jadi diam saja itu bukan kita diam saja, tidak menghubungi mantan, tidak berusaha ngejar-ngejar dia. Kalau kita masih berusaha ngejar-ngejar dia, kan juga sia-sia hasilnya, ya. Tetapi maksud dari kita diam saja, kita tidak memanfaatkan, ya, waktu, bakat, potensi yang ada pada diri kita untuk membuat mantan ingat kepada kita, ya. Nah, jadi sekarang, ya, yang harus kita lakukan adalah gunakan seluruh kemampuan kita untuk membuat kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu secara otomatis akan dikenal oleh banyak orang. Ya, ketika semakin banyak orang mengenal kita, semakin banyak orang bisa mengambil manfaat dari kita, maka secara otomatis pula, ya, berita itu, kabar itu akan sampai pula kepada mantan di zaman media sosial seperti saat ini, ya. Contoh sederhana saja. Orang biasanya patah hati, hobi nulis puisi. Kita nulis puisi, ya, yang bagus, yang indah, yang menyentuh hati. Kemudian banyak orang yang menyukai puisi kita. Kita posting di media sosial kita. Banyak orang yang berbagi, share puisi kita. Di zaman media sosial ini, ya, secara otomatis kan dari satu orang men-share, dua orang men-share, dan seterusnya akan sampai kepada mantan juga. Semakin banyak karya kita, semakin besar kemungkinan mantan untuk melihat karya-karya kita tadi, sehingga dari tidak pernah ingat, dia jadi ingat kita, jadi mulai memikirkan kita, ya. Kita nulis puisi, padahal kita nulis puisi, kita bisa dapat inspirasi dari mana saja.
ada teman yang curhat, bisa jadi inspirasi ya. Ada saudara yang sedang patah hati, bisa jadi inspirasi. Tetapi mantan mulai berpikir, apa ini puisi ditulis khusus untuk saya? Mulai mantan gede rasa kan? Mulailah mantan kemudian memikirkan kita, dari memikirkan orang jadi kangen. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih. Tadi pikirannya, apa yang bisa dia lihat dengan matanya. Ya, nah yang kedua. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang kedua, tadi fisiknya sudah ya, apa yang mantan bisa lihat. Jangan lupa, mantan itu terdiri dari dua unsur ya. Fisik yang bisa dilihat, bisa diraba begitu, bisa dipegang ya. Manusia itu kan, ini kan tangan kita bisa kita pegang, bisa kita raba. Nah ini unsur fisik. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang, ya tidak bisa disentuh dengan fisik kita, yakni hatinya. Tadi kalau fisiknya sudah berhasil kita sentuh, pikirannya untuk ingat kepada kita, jangan lupa hatinya harus juga selalu kita sentuh. Ya, cara menyentuhnya bagaimana? Hujani terus dia dengan amaliyah-amaliyah yang bisa kita kerjakan. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Ya, jadi kita hafal surat Al-Ikhlas. Ya, kita kirimi terus mantan setiap hari surat Al-Ikhlas. Kita hafal surat Al-Fatihah. Tiap hari mantan kita kirimi surat Al-Fatihah. Insya Allah ya, ketika hati mantan itu terus kita hujani dengan amaliyah kita, dengan doa-doa kita, maka ya dia akan selalu ingat kepada kita ya. Nah, ketika amaliyah itu kita kerjakan terus-menerus, ya maka lambat laun pengaruhnya, dampaknya akan semakin besar terhadap diri mantan tadi. Ya. Dan amaliyah yang dikerjakan secara rutin adalah amaliyah, amalan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun itu sedikit. Ya. Nah, ketika mantan kemanapun yang dia lihat adalah karya-karya kita, ketika kemanapun dia pergi, tetapi hatinya selalu bersama dengan doa dan amalan-amalan kita, maka kemanapun dia menghadap, yang akan selalu dia ingat adalah kita. 1 bulan, 6 bulan, dia ingat kepada kita. Tidak pernah bisa ketemu karena dia menghindar. Lambat laun, dari ingat jadi rindu. 6 bulan dia rindu, dia hindari, tidak ketemu dengan kita. Maka dia mulai merasakan menderita, rindu, tetapi tidak dia obati rasa rindu tadi. Ya, nah secara alamiah, ya, ketika kita sabar menunggu, maka mantan yang akan datang terlebih dahulu kepada kita. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.